Selamat siang Ibu. Selamat siang, Bu. Perkenalkan, nama saya Metildis Nora Islan Nenggolan dari Kabupaten Buntayang, jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Pontianak. Pada siang hari ini, saya akan melakukan penyuluhan tentang gangguan psikologi pada kehamilan. Baiklah, diadakannya penyuluhan ini bertujuan untuk tujuan umumnya. Setelah diikuti penyuluhan, peserta dapat mengenali dan mengerti tentang gangguan psikologi apa saja pada kehamilan. Kemudian, selanjutnya, setelah diikuti penyuluhan ini, peserta dapat mengetahui pengertian kehamilan, mengetahui pengertian psikologi, mengetahui macam-macam gangguan psikologi, mengetahui pengaruh psikologis, serta mengetahui cara menyeimbangkan psikologi. Selanjutnya, kita akan memasuki materi. Sebelum kita membahas tentang gangguan psikologi kehamilan, saya akan menjelaskan apa itu kehamilan. Kehamilan adalah proses yang normal, alamiah, yang diawali dengan pertumbuhan dan perkembangan janin. Jadi, lamanya kehamilan ini sekitar 280 hari atau 40 minggu atau 9 bulan 7 hari. Kemudian, dihitung dari hari pertama haid terakhir, kehamilan dibagi dalam 3 periode, yaitu triwulan pertama, dari konsepsi sampai 3 bulan, triwulan kedua dari bulan keempat sampai 6 bulan, triwulan ketiga dari bulan ke-7 sampai 9 bulan. Selanjutnya, kita akan memasuki apa itu psikologi. Psikologi, pengertian itu ada dua. Dari bahasa Yunani kuno, itu fisik, itu artinya jiwa, dan logos artinya kata. Jadi dalam arti bebas, psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa atau mental. Kemudian, psikologi ini juga dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku dan proses mental. Selanjutnya, di sini ada macam-macam gangguan psikologis. Terdiri dari gangguan obsesif atau kompulsif. Gangguan obsesif ini ditandai dengan dorongan dan obsesi berulang yang cukup berat, sehingga dapat menyebabkan tekanan emosi yang nyata, di mana tingkah laku kompulsif dan pikiran obsesifnya ini dapat menyebabkan tekanan mental yang nyata pada wanita hamil. Selanjutnya ada gangguan bipolar. Gangguan bipolar ini sering terjadi secara kambuh pada ibu hamil, namun kejadiannya ini lebih sering terjadi pada saat pasca melahirkan. Kemudian ada juga gangguan skizofrenia. Skizofrenia ini gangguan psikosis yang dapat meningkat atau menurun pada masa kehamilan. Selanjutnya ada juga gangguan panic disorder, di mana gangguan panic disorder ini dapat muncul pada saat masa kehamilan. Muncul dari rasa cemas dan stres yang dapat ditandai dengan adanya peningkatan hormon kortisol. Kemudian penanganannya dapat tanpa obat, dilakukannya dengan cara terapi perilaku kognitif dan suportif, sehingga pasien yang menderita gangguan panic disorder ini dapat diatasi. Selanjutnya ada juga apa pengaruh dari psikologi. Pengaruh dari psikologi ini pada kehamilan terdiri dari yang pertama, terjadinya ambivalen. Ambivalen ini sebuah kondisi di mana dapat menggambarkan suatu konflik atau permasalahan perasaan yang dirasakan oleh ibu hamil. Misalnya pada saat ibu hamil itu awalnya tuh dia membenci makanan A, tapi tiba-tiba dia tuh menyukai makanan A tersebut dan hal lainnya. Selanjutnya ada perubahan seksual. Perubahan seksual ini adalah perubahan psikologis dari sisi seksualnya, di mana banyak wanita yang mengalami penurunan gairah seksual dari awal semester atau 3 bulan pertama. Selain itu juga dianjurkan tidak diperbolehkan untuk melakukan seks kasar ibu yang baru hamil, yang dapat merasakan khawatir akan bayi atau janingan yang baru dikandungnya. Selanjutnya ada juga fokus pada diri sendiri, di mana kondisi ini sering menuntut ibu hamil untuk bisa menghentikan rutinitas dan melepaskan beban agar tidak merasa adanya tertekan dalam membatasi beberapa keinginan dengan mengingatkan kondisi pada sang ibu. Selanjutnya ada juga stres. Stres yaitu suatu tekanan yang bisa terjadi pada ibu hamil, terutama mereka yang sedang melewati trimester pertama. Stres ini dapat memberikan dampak yang sangat buruk, yang dapat mempengaruhi aktivitas kegiatan dan juga bersifat intrinsik dan ekstrinsik pada ibu hamil.
Kemudian pengaruhnya juga pada saat ibu hamil itu sering melamun, di mana beberapa banyak sekali ibu hamil yang mengalami sering melamun, istirahat terlalu lama karena tubuhnya lelah dan juga kegiatan sudah tidak banyak dilakukannya. Informasi buruknya, melamun juga sangat tidak baik, bahkan ini juga berdampak pada janin untuk psikologi pada ibu. Kemudian pengaruhnya juga yaitu sensitif. Ibu hamil sering merasa sensitif dan juga merasa apa yang dilakukan orang yang hamil itu menyinggung. Padahal yang dilakukan orang itu tidak bermaksud untuk menyinggung ibu tersebut. Kemudian perasaan bahagia. Perasaan bahagia, kehamilan ini kan merupakan hal yang paling ditunggu oleh banyak para ibu, terutama kehamilan pertama. Tak ada salahnya jika sang ibu merasa sangat bahagia. Kemudian pengaruh psikologisnya, yaitu ibu dapat merasakan selalu bahagia meskipun beberapa hal mungkin cukup menyakitkan dan merepotkan. Misalnya pada saat hamil dia tuh merasa sakit perut, mual dan sebagainya. Namun walaupun begitu, perasaan bahagia yang lebih utama dan tidak dapat mengganggu apapun yang dia lakukan. Kemudian di sini ada cara menyeimbangkan psikologi. Dengan cara yang pertama, kita harus mencari informasi tentang apa itu kehamilan, terutama mengenai perubahan apa yang terjadi pada saat kita hamil. Kemudian hal-hal yang perlu dihindari pada saat kita hamil itu apa saja, agar pada saat kita mengandung kita dapat memberikan nutrisi pada janin kita. Kemudian kita harus rajin-rajin check up. Kita harus melakukan pemeriksaan kehamilan secara teratur, cari informasi dari dokter atau bidan terpercaya mengenai kehamilan yang sekarang ibu jalani. Kemudian selain itu kita juga harus makan makanan yang sehat. Hindarilah mengkonsumsi makanan-makanan yang dapat membahayakan janin, seperti makanan yang mengandung zat adiktif, alkohol, rokok, ataupun obat-obat yang tidak dianjurkan bagi ibu hamil. Kemudian ibu hamil juga harus mengurangi kegiatannya. Lakukan juga penyesuaian kegiatan dalam kondisi fisik saat hamil pada saat memasuki masa persalinan. Baiklah, dari penyuluhan yang saya berikan, ada yang ingin ibu tanyakan? Ada Bu, yang ingin saya tanyakan. Saya tertarik dengan macam-macam psikologi tadi. Jadi saya mohon diulangi kembali penjelasannya mengenai macam-macam psikologi. Macam-macam psikologi ya. Iya. Nah, di sini saya akan jelaskan macam-macam psikologi yang terjadi pada ibu hamil. Yang pertama, ada gangguan obsesif atau kompulsif. Gangguan ini ditandai adanya dorongan dan obsesi berulang yang cukup berat dan dapat menyebabkan tekanan emosi yang nyata pada ibu hamil, di mana tingkah laku kompulsif dan pikiran obsesifnya dapat menyebabkan tekanan mental yang nyata pada wanita hamil. Selanjutnya ada gangguan bipolar. Gangguan bipolar ini merupakan gangguan yang terjadi secara kambuh pada ibu hamil, namun kejadiannya lebih sering terjadi pada pasca melahirkan. Terus ada juga gangguan skizofrenia. Skizofrenia ini gangguan psikosis yang dapat meningkatkan ataupun menurun pada masa kehamilan. Lalu ada panic disorder. Panic disorder ini gangguan yang sering muncul pada masa kehamilan. Biasanya ini munculnya tuh pada saat kita merasa cemas atau stres dengan peningkatan hormon kortisol. Kemudian penanganannya tanpa obat dapat dilakukan dengan cara terapi, perilaku kognitif, dan suportif. Baik Ibu, dari yang saya jelaskan apa Ibu mengerti? Ya, sudah paham Bu. Baiklah, sekian dari penyuluhan yang saya lakukan. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang ya Bu. Iya, selamat siang.